deh, ini maksud aku. Sama-sama salah gitu kan. Yang satu mungkin ngerasa oke, karena setahu aku Blind merasa Ica merasa Blind punya pekerjaan bagus. Ibu Jadi Ani minta naik katanya. Ibu Ani minta naik. Mana Ibu Ani? Ini. Mbak boleh. Tapi aku naikin tidak untuk membela sebelah pihak ya. Kita ceritanya masalah yang lain aja. Karena kalau aku mau ngebahas masalah rumah tangga perimbes-rimbesan itu udah secara pribadi aku sudah ngomong sama Blind sama Ica gitu. Aku punya cara sendiri untuk bertanya dan jangan naik kata Tengku Salabella, nanti kita sikat dia. Enggak, pokoknya aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga ya. Aku bahkan terakhir mendoakan ya, kalau memang solusinya masalah uang, aku doakan memang pekerjaannya Blind lancar. Tapi kalau misalnya sekarang mau udah lancar pun kan Blind udah nggak mau bayar gitu kan. Ada yang bilang Bu Ani tiap hari dihina Ica. Bu Ani tiap hari dihina Ica, oh ya? Apakah boleh memberikan kesempatan untuk Ibu Ani? Ini masalahnya kan saling bully. Kalau yang dewasa saling bully, aku cuman tadi udah konfirmasi ke Ica karena katanya anaknya Bang Raffi disumpahin jadi apa gitu. Aku tanya, kan kasihan masih kecil. Ternyata ada orang kata kurang lebih gitu ya. Siapa yang tahu nih? Coba aku percayanya sama netizen aja deh. Coba netizen, siapa yang melihat atau mendengar ada orang yang nyumpahin anak Bang Raffi lalu Ica ngomong amin. Coba ada yang denger nggak? Karena Ica bilang nggak begitu. Nah tapi dari sebelah ngomong iya. Kalau misalnya ada yang denger, memang Ica mengamini. Minta rekamannya. Saya dengar saya. Ada Ica mengamini. Ada rekamannya. Tapi tadi saya udah konfirmasi ke Ica, dia tidak mengamini kata-kata itu, yang diaminin itu kata-kata lain gitu. Saya. Geledah HP-nya. Cyber dong gue. Kan bisa di tayangan ulang itu Kak, tayangan live. Emang Siapa ya? yang live tadi? Misalnya kayak gini, nanti habis live kita kan, kita ini habis live. Tapi gimana kita mau tahu dia mengamininya itu? Iya, nanti ada potongan kita minta dari yang live siapa. Misalnya kita live nih, nanti kita bisa lihat di akhir kayak aku gini. Tapi kan aku lihat kan Ica udah dibela sama Bang Dedi kan. Udahlah, sama-sama ada pasukan pembela. Kayak Ica sama Blind ini lagi cyber war, guys. Ini kita biar dulu lah. Nah kita tinggal lihat aja di sini di detik berapa. Lihatnya di mana itu? Iya di sini kayak kakak misalnya. Nah ini kan ada kan. Nah live, rekaman live. Nah ini ada. Berarti kalau aku live ini bisa kerekam. Direkam nanti kalau misalnya ada orang yang fitnah tadi Kak Fitri ngomong begini, padahal kakak. Kak naikin aku yang jadi saksinya. Live replay. Enggak, harus ada dua saksi yang melihat dan saksi yang tidak melihat gitu. Jadi aku nggak mau ya dengar sekarang. Aduh, sampai ngedengin nih kuping gue kayaknya ini deh. Pokoknya aku nggak mau ngedenger dari sebelah pihak. Sekarang aku typing aja deh, Bu, ini siapa yang mendengar atau apapun lah yang Ica mengatakan amin pada saat orang lain ada nyumpahin anaknya Bang Raffi. Aku saksi melihat. Siapa yang mengamin? Siapa yang lihat Ica? Saya dengar banyak. Banyak saksinya banyak yang mau jadi saksi. Siapkan ring tinju biar gue bogem dia. Kayak Zanzabela tuh demen banget ya berantemnya. Demen gebuk-gebuk dia ya. Bukan, kayaknya dia tertarik sama sponsor. Ya nggak ada kan? Saya dengar. Udah gini aja deh. Udah jangan berisik masalah rembes-rembes. Gimana kalau Zanza sama Ica bertarung 140 juta hadiahnya dari aku. Bayarin itu pinjol. Setuju nggak kalian? Jadi kalau misalnya si Ica kalah, nggak terbayar juga dong pinjolnya. Oh iya benar, Ica harus menang ya. Gimana ini caranya? Kalau Ica menang, terbayar semua pinjol. Ya, Kak? Tapi kalau Zanza menang, percuma kakak kasih uang 147. Tambah bonyok. Aduh, ini Zanza masih nonton nggak? Masih. Dia tuh pusing uang 140 juta, ribet banget. Gue diliatin Brimob tinjunya. Oh, gini deh.
Nih 140 juta jadi rembesan itu. Ya udah kita bikin ring tinju aja. Kita siapa yang mau lawan Ica. Tapi bener juga kata Zanza, kalau dia kalah utangnya tetap nggak terbayar. nggak terbayar. Tapi udah kalah. Gimana ya? Coba netizen bantu berpikir deh. Bantu berpikir. Pegang Zanza. Kalian pegang siapa? Ya kan ya ini jangan dianggap serius ya. Ica sombong ibu katanya gitu. Banyak loh yang minta naik, sama kakak udah 10 orang tuh minta request. Dan nanti ada keributan baru. Mulai ini. Zanza. Tuh kalau pegang Zanza kan tetap aja utangnya nggak kebayar kalau iya kan? Sebenarnya yang utang itu utang siapa sih? Nggak ngerti juga kan, aku nggak mau tahu juga Zanza. Oh. Iya. Tapi kalau kalau aku jadi laki-laki ya, ya bantulah. Kalau memang dia pernah menjadi istri, kalau belum keluar duit apapun, bantu gitu loh. Tapi kan ini udah jadi keributan, jadi yang tadi yang mau bantu nggak jadi gitu. Gara-gara udah dipermalukan. Mungkin bisa menjadi suatu alasan tidak bayar aja juga gitu, menjadi satu kesempatan, nggak? Makanya benar kata Zanza tadi, mungkin ekspektasi Ica ketinggian, ya gitulah ya masa. Guys, kalau ibarat aku suka ngeledekin teman aku itu, yang siapa yang berdarah siapa yang bernanah gitu. Siapa yang berdarah, dua-duanya luka kan. Merasa kepengen gue bener nih, ternyata nggak ada yang menang di situ. Iya kan? Udah urusan begini, sekarang udah jadi konsumsi public gitu. Ini kan jadi jejak digital juga. Nanti kalau misalnya Mr. Blind lagi mau ngedeketin cewek, nanti ceweknya takut. Nah, ada musuh-musuhnya malah bilang begini. Nanti kalau Ica juga mau ngedeketin cowok, nanti cowoknya juga takut, nanti gue ditagih bill gitu. Kan jadi sekarang dua-duanya nggak ada yang menang guys. Ya nggak sih? Iya. Kak, aku udah ketemu mereka dia. Oh, kamu udah ketemu? Kok kamu nggak ngomong? Ica suruh belajar jujur dulu aja bu, katanya si Ica suruh belajar jujur aja dulu bu. Oke lah pokoknya kalau memang teman-teman ada yang melihat pada saat Ica mengamini yang nyumpahin anaknya Bang Raffi, aku kan sayang sama anak kecil. Karena diundang Raffi kulihat lah. Oh, kalau memang itu mudah-mudahan Ica nggak mengulanginya kalau itu memang udah terjadi. Tapi kalau enggak, ya juga aku nggak bisa bilang apa ya. Banyak recordnya. Oke, aku minta recordnya, please. Ada rekamannya. Siapa yang punya rekamannya? Aku minta kirim ke aku. Oke. Semua orang jadi saksi. Oke, aku minta rekamannya. Siapa yang live? Kalau memang ada rekamannya dan Ica memang nyumpahin anak Bang Raffi, bukan mengamini itu, ya aku pasti tegur. Ya janganlah bawa anak. Sakit tahu, apalagi jadi seorang ibu anaknya anak aku pernah kena bully. Tahu rasanya gimana. Kalau ada kasih aku rekamannya ya. Tapi jangan ngada-ngada. Kalau nggak ada jangan diada-adain. Kalau udah banyak yang nggak suka, kan tahu siapa yang benar suka. Siapa? Kalau yang banyak yang nggak suka, karena aku ngelihat dua-duanya draw sih. Di sebelah sana juga kan ada pembelanya kan. Sama-sama ada pembela. Sama-sama ada pembela. Mungkin di sini mereka butuh kakak yang bela. Lah aku gak ikut sampai urusan RT, aku bilang. Pembelanya tukang bully semua. Sama lah namanya dua-dua punya kubuan pasti. Kalau orang lagi marah, lagi benci itu kan pasti mengeluarkan kata-kata yang paling menyakitkan kan untuk bikin lawannya itu sakit hati. Tapi jangan bawa anak, itu aja.
Kuota nggak dikasih manggis. Terserah mau Mr. Blind korban kesekian, faktanya pada saat itu Mr. Blind menikahi Ica. Kalau memang ada nafkah yang terhutang, mau nggak bisa bayar semua ya bantu. Tapi kan sekarang udah nggak mau. Kanza posisi lu mau digeser nggak bisa, aku kan adik kandung. Adik kandung. Aku adik kandung nggak bisa. Kamu adik kandung aku sekaligus tuyul aku. Tuyul aku Nggak dia. bisa. Kanza siapanya Kenzo? Aku kan angkelnya. Angkel. Salam dari Bung Ipul, Ica pembohong. Ini sebenarnya yang mana sih yang pembohong nih? Nggak tahu aku, pokoknya kalau aku tegas sebagai seorang istri berhak meminta nafkah kepada suami. Kalau aku sih ngambil keputusan. Kalau suaminya nggak mau bayar, ya udah balik lagi. Kan sebetulnya memang ya nih teman-teman, aku nasehatin dulu perempuan deh. Kalian kalau ketemu laki-laki itu, jangan ekspektasinya, walaupun kita diajarkan sama nenek moyang kita itu di Asia itu ditanggung hidupnya sama laki-laki, please ya, kalian itu harus punya harga diri. Kata Tengku Zanzabela, dia bukan gadis tapi dibilang gadis. Oh, bingung juga. Maksud aku tuh ini buat pelajaran perempuan ya. Kalau kamu tuh mau rumah tangganya langgeng, jangan ada embel-embel mau sesuatu. Ya lu kedepankan dulu rasa suka. Kalau orang udah suka, mau apapun resikonya pasti nerima aja. Tetapi kalau udah dari awal, entah itu lakinya, entah itu perempuannya nih, kan kadang-kadang sekarang banyak laki juga yang matre, Kanza. Kalau dari awal udah yang dilihat itu udah materi, nggak akan abadi, percaya sama aku. Karena nggak akan ada kepuasan urusannya materi. Tapi kalau kalian memang tujuannya menikah itu kalian mau punya teman hidup ya, kalau suka mah pasti akan ada habisnya guys. Lu percaya sama gua, udah jangan percaya sama cinta-cintaan ya. Kalian cari pasangan itu yang kira-kira bisa jadiin temen. Nah itu, tapi jangan menggantungkan hidup kalian itu ke dia, begitu laki atau perempuan. Karena kalau udah tujuannya bukan karena ingin bersama, ingin menjadi sahabat Tom and Jerry itu pasti aja bubar gerak ya. Kalau sekarang tujuannya udah dia punya ini nih, si lakinya juga, aduh si cewek ini mandiri nih, si cewek juga, aduh dia kaya nih, misalnya gitu ya ke cowok ya, itu pasti nggak akan bener. Kalau kita itu deket sama laki-laki itu, pastikan dulu jadi perempuan itu upil nggak? Ini selalu ngomong, aku tuh nggak ada upil, aku tuh nggak ada, bersih hidung aku. Pokoknya intinya gitulah. Kalau kita mau nikah ala-ala, bilang sama mama nikah dia. Ya pokoknya aku tuh aku emansipasi perempuan banget guys. Pokoknya para perempuan please, kalau kalian mau menikah jangan melihat dulu dia punya apa. Wajib sih, males juga kan kalau punya suami pengangguran kan males juga, lama-lama juga males gitu ya. Tapi pastikan itu pasangan kamu itu satu punya kerjaan, kedua misalnya kalian jangan ekspektasinya hidup kita ini ditanggung kayak nenek moyang kita zaman dulu ya, laki-laki yang menafkahi gitu. Enggak, minimal ada bantuan aja karena itu legacy. Dan itu tuh kayak kita itu punya pasangan itu yang sama-sama gitu. Nah perempuan juga harus punya harga diri, jangan mau apa-apa tuh lempar ke suami apapun. Karena begitu kita ada masalah sama pasangan kita nanti dibangkit, tidak ada kali ya. Tapi aku belum pernah ngedenger nih para rumah tangga suamiku itu yang kalau ribut sama istrinya ya udah nggak pernah, padahal gue udah turutin apapun yang dia mau gitu. Aku kalau ngedenger laki-laki ngomong begitu gini nih, ih untung gue nggak begitu ya gitu padahal kan itu memang udah kewajiban ya sebetulnya. Begitu juga perempuan ya, padahal gue ini udah bantu kerja untuk ngebantu dia ya, itu karena apa, tujuannya untuk materi. Coba kalau misalnya kalian gak ada kepentingannya materi, ya sudah gue suka sama lo, kita hidup bersama, kita rumah tangga, ribut gak ada tuh masalah harta dibahas, jamin gak ada. Tapi kalau tujuannya materi, memang kalian money oriented gitu ya, itu yang pasti yang dibahas gitu. Betul, ini jadi bener kan Tangku Zanzabela, jangan kita punya harga diri perempuan itu. Yang penting kamu satu deh jadi perempuan itu, pastiin kalau kamu menikah nih ya, minimal kamu bisa nyari makan untuk mulutmu sendiri dulu.
gitu. Kalau nanti kamu diinjak sama suami kamu bisa bilang gue juga bisa cari makan sendiri, tapi buktiin, jangan ngomong doang. Buktiin, jangan ngomong doang. Itu gitulah pokoknya. Aku menghimbau kepada perempuan ya, jangan pernah menyandarkan kepala kamu di bahu laki-laki. Ceramah terus ya untuk yang ngedengerin gitu, untuk yang ngedengerin, karena aku memang nggak suka kalau ada perempuan itu menggantungkan kepala, pokoknya nyenderin tuh ke laki-laki gitu. Aku nggak suka gitu. Yang penting kalau kalian mau menikah itu, daripada nanti kalian menggantungkan hidup kalian ke laki-laki, pergi dari rumah orang tua berharap dibiayai sama suami, nanti kalian ada masalah sama suami, rasain sakit hati. Yuk tidur yuk. Jangan ya, pokoknya jangan terlalu berekspektasi ke laki-laki bahwa dia itu akan ridho ngasih. Tuh aku dikasih apa? Love. Gift. Makasih loh yang ngasih love. Maksudnya kakak kasih tahu untuk mulai malam ini kakak udah nggak ikut campur lagi, jadi nggak usah bawa nama kakak apapun ini. Ngomong yang benar. Kakak aja. Kakakku tidak suka dibawa. Ngomong yang benar. Sebagai adik harus lantang dong ngomongnya. Malam ini ya teman-teman semuanya, kakakku nggak mau lagi dibawa nama-namanya ya. Ya dengan urusan-urusan yang receh, apalagi tentang urusan rumah tangga ya kak ya. Karena memang masih ada permasalahan yang lebih berat yang akan dihadapi oleh kakak aku gitu. Ya udah kalian nyelesain sendiri aja. Nyelesain karena sendiri. Kan udah besar juga, Ya. udah dewasa. Gitu. Iya. Jangan sedikit-sedikit seret-seret nama Kak Ficuy, dan Kak Ficuy. Iya, nanti aku kan udah pokoknya tegas ya, untuk urusan rumah tangga aku nggak ikut campur. Tapi tadi jangan, aku mudah-mudahan didengar ya. Kalau kalian mau menikah, adik-adik yang masih gadis, ini dengar omongan ibu ya. Kalau kalian mau menikah, pastikan dulu kalian bisa kerja mandiri, minimal untuk mulut kalian sendiri gitu ya. Dan kalian juga harus hati-hati mencari pasangan. Jangan juga nanti kita udah mandiri, laki-lakinya berpikir ini perempuan sudah mandiri nih. Kebanyakan laki-laki juga banyak matranya sekarang soalnya yang kayak begitu. Jangan. Kita itu harus semua bersama-sama. Dalam rumah tangga itu udah nggak musim lagi. Sekarang itu apa-apa menjadi tanggung jawab salah satu pihak gitu. Itu pasti ribut, dan kalau ribut, nah itu harta yang dibawa. Tapi kalau kalian menikah nggak ada embel-embel karena harta, kalian ribut aja, ya pisah-pisah aja. Karena pasti mereka itu punya pride, harga diri sendiri untuk tidak membahas materi, karena itu tabu. Karena gue punya duit, lu punya duit, ya sudah baik pisah. Kayak gitu. Kalian balik kanan, cari lagi yang bisa kalian cintai. Gitu. Jangan dibikin ribet. Aku paling benci, lillahi ta'ala, aku paling benci sama orang rumah tangga bercerai ngurusin harta gono gini. Itu enggak banget. Itu enggak banget, teman-teman. Aku pernah bercerai sama pasangan aku yang dulu. Aku karena niat menikah itu tidak untuk harta, karena aku udah punya anak. Nggak bisa kita menikah sama-sama